Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya saya mengingatkan setiap kita umat Tuhan, yuk cari terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apapun keperluan kebutuhan hidupmu, apapun ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidupmu, selama kita terlebih dahulu mendahulukan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan yang menjamin kehidupan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang bela perkara-perkara kita. Terlebih dahulu cari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus terlebih dahulu cari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, memperlengkapi diri kita. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, goncangan demi goncangan, masalah demi masalah, bahkan ujian hidup demi ujian hidup kita hadapi, kita alami, kita jalani. Namun ketika kita terus dibekali oleh firman Tuhan, kita tahu nih langkah apa yang harus kita ambil, kita tahu tindakan apa yang harus kita buat, sehingga dalam hari-hari hidup kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bantu bagikan renungan singkat ini jika renungan ini memberkati saudara, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan, diteguhkan imannya dan tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat pemeliharaanmu, buat setiap anugerah dan kemurahanmu, buat setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya dengan kami merenungkan firman Tuhan, maka kami dituntun, diterangi setiap jalan dan langkah hidup kami oleh firman-Mu, dan firman-Mu membersihkan kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu kebanggaan kita dalam kita memiliki Tuhan adalah hidup kita diperhatikan. Amin. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita diperhatikan, maka kita tahu apapun yang menimpa hidup kita, apapun yang kita alami, kita jalani, itu Tuhan lihat. Terlepas dari Tuhan nanti jawab doa saya kapan, Tuhan menolong saya kapan, Tuhan buka pintu buat masalah saya kapan. Terlepas dari semua hal itu, yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dan itu menjadi kebanggaan buat kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-16. 1 Samuel pasal 9 ayat 16, firman Tuhan bilang begini, besok kira-kira, jadi Tuhan bilang sama Samuel, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang nanti akan kau urapi menjadi seorang raja, yaitu Saul. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Perhatikan dikatakan selanjutnya oleh Tuhan kepada Samuel, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi ketika bangsa Israel mengalami sengsara, kesusahan, penderitaan, maka mereka berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa teriakannya telah sampai kepadaku. Ada berita sukacita buat saudara dan saya hari ini. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, itu doamu didengar. Seruanmu, teriakmu didengar oleh Tuhan. Betul, mungkin Tuhan tidak langsung jawab. Betul, Tuhan mungkin sedang mendengar saat ini, memperhatikan kepada keadaan saudara dan saya, tetapi tidak langsung menjawab doa kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kapanpun Tuhan menjawab doa saudara dan saya, kapanpun Dia menjawab seruan dan teriakan saudara dan saya, itu adalah waktu yang terbaik. Namun yang perlu kita ketahui dengan pasti adalah Tuhan memperhatikan setiap tekanan hidup saya, Tuhan memperhatikan setiap sengsara saya,
Tuhan memperhatikan ketika saya dihianati. Tuhan memperhatikan ketika saya dikecewakan. Tuhan memperhatikan ketika saya meneteskan air mata saya karena saya tidak bisa buat apa-apa untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena itu pastikan engkau tahu akan hal ini. Tuhan memperhatikan sengsaramu. Amin. Jadi kalau engkau sedang menghadapi masa-masa sukar, engkau sedang menghadapi masa-masa sulit, sengsara yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Tuhan mengetahui dan Tuhan mendengar setiap seruan kita. Dan Dia akan menjawab setiap apa yang kita doakan. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, demikian juga Tuhan berfirman. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Wow, haleluya. Saudara, kita bersyukur banget karena kita punya Tuhan yang memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan setiap kita. Jadi jangan pernah bilang Tuhan gak tahu ya penderitaan saya. No, Tuhan tahu saudara. Tuhan gak ngerti ya pergumulan saya sebagai seorang istri, pergumulan saya sebagai seorang mama, orang tua, seorang ayah. Tuhan ngerti, Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan. Hanya bagian kita seringkali kita gampang lemah. Seringkali kita gampang melihat keadaan dan mulai tawar hati. Ayo kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan memperhatikan dengan sungguh. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel pada saat itu. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui di bawah kolong langit ini. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada yang Tuhan tidak ketahui di bawah kolong langit ini. Bahkan apa yang ada di dalam hati setiap kita yang tidak dilihat oleh manusia, Tuhan tahu. Jadi kalau hari-hari kita sedang mengalami sengsara, kita menghadapi penindasan, kita menghadapi luka, dikecewakan, kita mengalami penderitaan, berseru sama Tuhan. Saya udah berseru pendeta, saya udah berteriak, saya udah berpuasa. Nantikanlah Tuhan. Maka itu langkah yang selanjutnya. Setelah engkau berseru, maka nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan untuk tetap terus berpegang pada janjinya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan sengsaramu, dan Tuhan mendengar seruan doamu. Dimanapun saudara berada hari ini, sebagai hamba Allah saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap meneguhkan hatimu, untuk tetap terus percaya, dan untuk tetap terus menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa menolong saudara dan saya. No, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. No, Tuhan selalu memperhatikan saudara dan saya. Jadi sengsaramu, penderitaanmu, kesusahanmu saat ini, Tuhan sedang perhatikan. Dan ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan membebaskan kita semua. Karena kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memperhatikan setiap penderitaan dan sengsara kami. Ketika semua orang pergi meninggalkan kami, ketika semua orang menjauh dari kami oleh karena kami sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami sengsara, namun ada satu pribadi yang memperhatikan kami dan siap menolong kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman hari ini kami boleh dengar. Bapa, hamba berdoa biarlah Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak akan pernah kehilangan semangat hidup. Kami menjadi orang-orang yang tidak akan pernah kehilangan pengharapan karena kami tahu Tuhan memperhatikan hidup kami. Tuhan memperhatikan sengsara kami. Tuhan memperhatikan setiap penderitaan kami. Dan sungguh Tuhan mendengar seruan kami. Satu persatu hamba berdoa. Biarlah Allah campur tangan, membebaskan mereka, menolong mereka, menguatkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna.
Jika ada yang sakit, hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tuhan memperhatikan setiap sengsara kita. Tuhan memperhatikan setiap penderitaan kita. Dan bukan hanya memperhatikan, tapi Dia akan menolong dan membebaskan setiap kita. Sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.